Hai semuanya, selamat datang di video penjelasan tentang cara kerja mekanik game yang sedang kita bangun menggunakan Godot Engine. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana game ini bekerja, mulai dari kontrol pemain, objek yang jatuh, hingga mekanik game over yang sudah diimplementasikan. Nah, sebelum kita bahas game ini lebih detail, mari kita overview dulu. Jadi, ini adalah sebuah game sederhana yang dimana pemain mengendalikan sebuah pedal yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, dan juga ada bintang yang jatuh dari atas. Nah, setiap kali pemain berhasil menangkap bintang dengan pedal, maka bintang tersebut akan hilang dan juga skor akan bertambah. Tapi jika bintang ini jatuh ke bawah dan pemain tidak dapat menangkap, maka permainan akan berakhir alias game over. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam setiap mekanik yang telah kita buat. Oke, jadi yang pertama-tama adalah kontrol pemain. Jadi di game ini kita memiliki karakter pemain yang berbentuk pedal yang ini. Untuk menggerakkan pedal kita tuh menggunakan input di keyboard kiri dan kanan. Jadi pemain dapat bergerak bebas di sumbu X, tapi tidak bisa keluar dari batas area permainan. Nah, script pedal.gd itu untuk menangani kontrol ini. Jadi ketika pemain menekan tombol kiri, pedal akan bergerak ke kiri dan sebaliknya. Di script ini juga sudah mengatur batasan agar pedal ini tidak bisa keluar dari area permainan, baik ke kiri maupun ke kanan, dengan memperhitungkan ukuran background dari permainan. Nah, untuk cara kerjanya, jadi saat pemain menekan tombol, posisi pedal akan berubah sesuai kecepatan yang kita tetapkan. Script ini juga memastikan pedal tidak bisa bergerak keluar layar dengan menambahkan pembatas kiri dan kanan berdasarkan ukuran dari background. Oke, mari kita lanjut. Lalu yang kedua adalah bintang yang jatuh. Ini ada 4 bintang. Jadi di game ini ada bintang yang jatuh dari atas secara otomatis, jadi jatuh dari atas ke bawah. Nah, kita menggunakan script yang disebut sebagai jump.gd atau start.gd untuk mengatur setiap bintang yang jatuh. Nah, setiap bintang ini akan bergerak ke bawah dengan kecepatan tertentu. Jika bintang mencapai bagian bawah layar tanpa tertangkap oleh pedal, maka bintang tersebut akan dihapus. Nah, pada script jump.gd ini juga bertugas untuk mengatur pergerakan bintang dari atas ke bawah. Kita set agar bintang terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, jika bintang jatuh sampai keluar dari layar tanpa tertabrak oleh pedal, maka script akan memanggil fungsi queues_free yang secara otomatis menghapus bintang dari permainan. Lalu yang berikutnya ada deteksi tabrakan dan juga penambahan skor. Nah, setiap kali pedal ini berhasil menangkap atau menabrak bintang, skor pemain akan bertambah. Nah, kita menggunakan sistem collision detection untuk mengatur apakah pedal menabrak bintang atau tidak. Di script game.gd di sini berfungsi untuk mendeteksi tabrakan menggunakan fungsi area_enter. Jadi saat bintang bersentuhan dengan pedal, bintang tersebut akan menghilang dan pemain akan mendapatkan poin yang secara otomatis akan bertambah setiap kali pedal menabrak bintang. Pada script world.gd bertugas untuk mencatat dan juga menampilkan skor yang ini tadi. Jadi ketika pedal menangkap bintang, script akan menambah skor pemain dan memperbarui tampilan skor ini di layar. Lalu yang berikutnya ada mekanik respon bintang. Nah, karena kan di sini bintangnya ada 4 nih. Tidak mungkin kan kalau ke 4 bintang ini jatuh terus tidak muncul lagi gitu. Nah, jadi setelah bintangnya itu tertangkap atau keluar layar dari game ini, maka game ini akan mengatur bintang muncul kembali secara dari atas. Jadi bintang-bintang baru itu akan muncul terus-menerus sehingga permainan juga terasa lebih dinamis. Setiap kali bintang tertangkap oleh pedal atau hilang dari layar, kita membuatnya muncul lagi di lokasi yang acak. Ini membuat game lebih menarik karena pemain tidak bisa memprediksi lokasi jatuhnya bintang berikutnya. Script world.gd itu menggunakan fungsi spawn untuk memastikan bintang yang baru muncul di posisi acak dan terus jatuh ke bawah. Nah, lalu untuk yang terakhir ada mekanik game over. Jadi sekarang untuk bagian paling menarik ya, ini mekanik game over.
Apa yang terjadi jika bintang jatuh tanpa tertangkap oleh pedal? Nah, di game ini kita sudah mengatur agar jika ada bintang yang keluar dari layar tanpa tertangkap, maka permainan akan berakhir. Script Gem.gd itu mengecek apakah bintang sudah mencapai batas bawah layar. Jika iya, kita memanggil fungsi untuk menampilkan game over. Lalu di script board GD kita menambahkan logika untuk menampilkan layar game over dan menghentikan permainan ketika kondisi ini tercapai. Jadi pada dasarnya kita cek apakah ada bintang yang lolos dari pedal, dan jika iya, kita memicu layar game over serta menonaktifkan kontrol akan pemain. Jadi pemain tidak dapat lagi menggerakkan apa-apa. Nah, sekarang kita implementasikan gamenya, kita akan jalankan bagaimana hasilnya. Oke, kita udah mulai gamenya. Di sini saya akan coba memainkan terlebih dahulu tanpa game over ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, bintang jatuhnya cukup random dan kecepatannya pun juga acak. Nah, oke, sekarang kita coba men-trigger. Nah, jadi kalau bintang ini sudah jatuh dan melewati layar, hampir melewati layar, maka game akan berakhir, akan muncul dengan game over, dan kontrol pun akan berhenti, skor pun juga akan berhenti di terakhir kita mendapatkan bintang itu di keberapa. Jadi untuk skornya pun menambahnya 1 ya teman-teman, jadi setiap bintang itu 1 poin gitu. Jadi di sini kita bisa lihat saya sudah menambahkan 19 bintang, jadi mendapatkan 19 poin skor. Nah, ya cukup simple tapi lumayan untuk proses pembuatannya. Oke, kita lanjut. Jadi alur dari permainan ini tuh cukup sederhana namun menyenangkan, karena ya kalau kita tahu sekarang kan permainan cukup banyak dan ya kompetitif. Berbeda dengan permainan-permainan zaman dulu yang ya seperti ini gitu, simple tapi cukup fun, dan ya kalau dibuat mengisi waktu luang pun kayaknya juga masih oke-oke aja gitu kan. Nah, permainan menggerakkan pedal ke kiri ke kanan terus menangkap bintang yang jatuh, lalu setiap kali bintang tertangkap skor bertambah dan bintang baru akan muncul secara random. Ya, inilah cara kerja mekanik dasar dari game yang kita buat menggunakan Godot Engine. Setiap mekanik ini juga sudah dihubungkan oleh script yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik seputar game development lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.